Ya Tuhan, seperti lagu yang kami pujikan, kami seringkali datang ke tempat ini, kami seringkali datang beribadah, bahkan kami melayani Engkau ya Tuhan. Tapi sesungguhnya apakah kami benar-benar melayani Engkau dengan hati yang terbakar oleh kasih kepada Engkau? Atau sebenarnya kami melayani Engkau hanya demi kepentingan kami sendiri, hanya demi ego kami sendiri, atau bahkan kami melayani tanpa merasakan apapun, kami melayani dengan suam-suam kuku, kami melayani dengan hati yang dingin. Semua itu hanya Engkau yang tahu Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami datang ke tempat ini, ada di antara kami yang mungkin datang dengan tidak siap. Ada di antara kami yang datang dengan penuh kekecewaan. Ada di antara kami yang datang juga tidak tahu kenapa kami datang. Tapi kami percaya bahwa Engkau sendiri yang mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk boleh berdoa kepadamu, membawa pokok-pokok doa kami, dan saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, supaya firman yang disampaikan ini tidak hanya kami dengar sepintas lalu saja, tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan di kepala kami, tetapi terlebih firman ini menjadi satu pedoman untuk kami melangkah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa kuasa firman-Mu yang akan menghiburkan setiap kami yang saat ini berduka, yang akan membakar setiap kami yang saat ini sedang kehilangan kasih yang mula-mula, sedang dingin hati kami. Dan firman-Mu yang akan menegur kami jika kami hidup di dalam dosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu nilai diri yang berpusat pada Injil. Nah, hari ini kan hari kasih. Kasih apa? Kasih suara ya. Udah nggak usah kecewa. Tapi juga hari ini jangan lupa, hari ini hari kasih sayang, ya kan? Hari kasih sayang, hari Valentine. Jadi biar pas momennya, kita akan belajar dari satu pribadi. Dia seorang yang penulis Injil, tapi dia juga disebut Rasul Kasih. Ya, biar pas gitu kan, Valentine, hari kasih sayang. Ada yang tahu siapa? Kita akan belajar dari Yohanes. Yohanes, anak dari Zebedeus, murid Tuhan Yesus, adik dari Yakobus. Nah, apa yang ada di kepala Anda ketika mendengar Yohanes? Apa yang ada di bayangan kita? Oh, Yohanes, dia disebut the beloved disciple, murid yang dikasihi. Dia penulis Injil Yohanes. Dia penulis surat 1, 2, 3 Yohanes. Dia juga menulis kitab Wahyu. Jadi di kepala kita, kalau kita melihat Yohanes yang sehebat ini, ditambah lagi dia seorang rasul kasih gitu loh. Di kepala kita, kira-kira Yohanes itu orang yang seperti apa? Sifatnya gimana? Kira-kira personalitinya seperti apa, tampangnya seperti apa, kalau dia ngobrol sama orang, ketemu sama Tuhan Yesus gimana kira-kira? Bisa ngebayangin nggak kira-kira ini orang yang seperti apa? Melankolis, oke. Ada satu orang mistikus Katolik gitu ya, di abad 20, namanya Maria Valtorta, dia mengklaim bahwa dia itu pernah mendapatkan penglihatan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Jadi dia tahu, Tuhan Yesus itu modelnya kayak gini loh, rambutnya pirang, matanya biru, whatever gitu. Petrus itu modelnya kayak gini. Nah, yang menarik, gimana cara dia mendeskripsikan Yohanes? Kira-kira Yohanes tampaknya gimana? Dia menjelaskan kira-kira seperti ini. Saya kasih bahasa Inggrisnya gitu ya, supaya Anda tahu saya nggak ngarang gitu. Saya akan bacakan terjemahannya bahasa Indonesia. Ini deskripsi Maria Valtorta, katanya Yohanes itu kayak gini ya. Yohanes dengan mata jernihnya tersenyum dengan wajahnya yang muda dan cantik, yang seperti wajah anak perempuan. Ia berumur sekitar 20 tahun. Di pipi kemerah-merahannya bak mawar adalah rambut pirang seperti tirai emas. Ya, itu deskripsinya gitu. Anda kalau di sini suka baca buku novel gitu ya, novel cinta-cintaan, novel romance gitu ya, itu kan mirip kan ya, sama deskripsinya karakter utama kan mirip. Ini deskripsi tentang Yohanes. Tapi gini, tenang. Ini kan klaimnya orang yang katanya dia mendapatkan penglihatan. Seorang mistikus Katolik. Tapi gereja Katolik sendiri nggak menerima ini. Nggak menganggap ini sesuatu yang benar. Jadi ini bukan fakta historis ya. Nah, tapi poinnya adalah kayak gini. Kadang-kadang kita itu mungkin ketika mendengar Yohanes, kita punya gambaran Yohanes itu
Orang yang seperti itu, anak yang baik-baik, ya kan, yang cakep, yang manis gitu, yang tingkah lakunya baik-baik banget. Kalau di sekolah, wah mungkin dia anak favorit mungkin ya kan, murid favorit, kayak malaikat. Nah, buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat pelukis yang sangat terkenal, namanya Leonardo da Vinci. Dia ketika melukis The Last Supper, Yohanes itu digambarkan seperti itu. Ya, seperti itu tuh gambarnya, ya kan, manis, baik banget gitu. Gak heran sih, kalau orang mungkin menganggap Yohanes itu kayak gitu, baik. Kenapa? Karena sekali lagi dia disebut the beloved disciple, ya kan, murid yang dikasihi. Dia dipercaya sebagai rasul yang paling muda. Udah gitu disebut rasul kasih. Udah gitu dia paling setia loh, ngikutin Tuhan Yesus sampai di kaki salib, ya kan. Pasti orang yang lemah lembut. Pasti orang yang baik, pasti orang yang perfect, ya kan? Ya enggak? Enggak, ternyata enggak seperti itu kenyataannya. Kalau kita baca dari Markus 3 ayat 17, saya bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Anak-anak guru. Nah, ini ceritanya, itu Tuhan Yesus kan lagi manggil tuh 12 muridnya. Salah satunya itu Yohanes. Yohanes dan kakaknya si Yakobus dijuluki apa? Dijuluki Boanerges. Artinya sons of thunder. Thor, ya kan? Anak-anak guru. Apakah istilah ini buat memuji? Kira-kira ini memuji enggak? Enggak. Ini bukan pujian, ini justru ibarat apa? Ibarat teguran. Ibarat justru menegur. Kata thunder itu tuh diperhalus. Kalau di dalam bahasa Aram, bahasa asli yang Tuhan Yesus pakai, itu tuh artinya itu sons of rage. Rage artinya apa? Kemarahan. Jadi anak-anak kemarahan. Artinya apa? Kalau secara literal ya, kalau kita di bahasa kita sehari-hari ini tukang marah-marah kerjaannya, yaitu sons of thunder itu maksudnya itu tukang marah-marah. Nah, pertanyaannya, Yohanes kok bisa sampai dikasih julukan seperti ini? Karena kalau kita baca ada satu kisah nih ceritanya. Dari Lukas 9 ayat 51 sampai 56 saya bacakan ya. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi ini ceritanya Tuhan Yesus mau ke Yerusalem ya. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia, mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus melewat Samaria, orang Samaria nggak mau tuh, nggak ngizinin Tuhan Yesus lewat. Kenapa? Karena orang Samaria dan orang Israel itu musuhan, saling nggak suka gitu ya. Ibaratnya kalau kayak kita nggak suka sama orang Madura gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi mereka nolak Tuhan Yesus. Nah, ketika ada kejadian ini, apa yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus? Ini yang dilakukan. Mungkin di sini banyak Bapak Ibu yang sudah tahu kelanjutannya. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tuh, yang dikatakan oleh Yohanes. Jadi ngerti ya, kenapa kok Yohanes itu disebut anak guntur? Soalnya memang Yohanes dan Yakobus juga ya dalam hal ini, memang mereka itu tukang marah gitu. Dan itu udah gitu, tukang marah sok jago lagi, ya kan? Sok hebat lagi. Tuhan Yesus ditolak, mereka bilang apa? Udah kita bakar aja itu, kita barbecue mereka, ya kan? Akan tetapi ia berpaling, Tuhan Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Kalau Bapak Ibu tahu, ada murid Tuhan Yesus yang namanya Simon orang Zelot. Orang Zelot itu orang yang apa? Yaitu seorang freedom fighter, orang yang apa? Yang berjuang melawan penjajahan Roma. Nah, ini aja si Simon orang Zelot aja nggak marah-marah, nggak melakukan ini, tapi justru Yohanes dan Yakobus kakaknya itu yang apa? Oh, kita bakar aja tuh orang-orang Samaria, ya kan? Jadi kenapa Yohanes itu kok sok preman seperti ini? Kenapa kok dia perlu merasa sok jago gitu, menunjukkan wah kehebatannya gitu kalau dia bisa marah-marah? Kenapa? Kenapa kok Yohanes itu merasa perlu untuk melakukan itu? Karena ingat, Yohanes itu murid yang paling muda, yang paling kecil.
ya kan? Dia mau kelihatan hebat di depan orang-orang itu semua, di depan murid-murid yang lain, mau impress orang, mau membuat orang kagum gitu loh. Karena kalau di film silat-silat ya, kalau di sini Bapak Ibu pernah lihat film silat-silat, kalau di perguruan silatnya dia itu yang paling kecil gitu loh, paling siotinya gitu. Nah dia mau pamer di depan takut-takutnya gitu loh. Oh aku ini juga hebat, aku ini nggak kalah dari kamu. Jadi dia mau pamer. Yohanes merasa dia perlu membuktikan diri, karena dia yang paling muda, yang paling kecil. Ya kadang mungkin kita juga seperti itu. Di dalam hidup ini kita merasa kita perlu membuktikan diri. Kita sebenarnya nggak nyaman dengan keadaan kita. Mungkin karena kita berada di bawah, mungkin karena orang kok sepertinya merendahkan kita. Jadi kita perlu merasa apa? Perlu menunjukkan ego kita. Perlu pamer, perlu sok jago dulu, perlu keren dulu, ya kan? Nah, kalau dalam kasus Yohanes yang dia lakukan adalah karena pada zaman itu trennya adalah orang Israel benci sama orang Samaria, karena orang Samaria itu dianggap najis. Jadi dia cara pamernya gimana? Yaitu cara pamernya menunjukkan kalau dia yang paling memusuhi orang-orang Samaria itu loh, orang-orang yang nggak bener itu loh, orang-orang yang najis itu loh, orang-orang yang sesembahan dia nggak jelas itu loh, yang beda tempat ibadahnya sama kita. Nah itu yang dilakukan Yohanes, mau impress, mau membuat orang lain terkagum-kagum. Kalau dibayangkan zaman sekarang gitu ya, kita mungkin rada sulit membayangkan Yohanes. Yohanes kira-kira kalau dibayangkan zaman sekarang itu kayak gimana? Yohanes kalau dibayangkan zaman sekarang itu kira-kira kayak gini nih. Nah ini, preman sekolah. Saya nggak tahu sekarang kayaknya udah nggak zaman deh ya. Tapi dulu waktu zaman saya dan sebelum saya itu kan sekolah itu kan sering kan ya ada premannya gitu, ada berandal-berandalnya di sekolah yang mereka itu tawuran sama anak-anak sekolah lain, ya kan? Wah terus tawuran itu anak-anak sok jago. Padahal sama mamanya takut, ya kan? Sama gurunya takut. Tapi kalau sama orang lain, pamer gitu kan, sok jago, sok paling hebat. Itulah Yohanes kira-kira kalau dibayangkan. Dia masih anak mami, tapi udah sok jago. Buktinya apa? Dia masih anak mami karena kalau kita baca di Matius 20 sampai 23 itu mamanya, namanya Yakobus dan Yohanes itu datang ke Tuhan Yesus. Minta supaya apa? Minta supaya si Yohanes dan Yakobus itu boleh duduk di sebelah-sebelah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus jadi raja. Anak mami banget. Masih minta mamanya. Jadi jangan bayangkan Yohanes itu ya itu kayak tadi, anak yang alim, baik-baik, ya kan? Wah, kalau di sekolah ranking gitu, bukan. Ini bocah ya, sok preman, nantang-nantang, pamer. Jadi kalau kita pikir, pakai logika, mana mungkin orang yang seperti ini bisa pada akhirnya disebut apa? Rasul kasih itu. Kok bisa orang seperti ini? Pada akhirnya dia nulis Injil yang penuh dengan kasih. Kok bisa? Kok bisa? Nah mungkin di sini Bapak dan Ibu mikir loh, tapi kan Yohanes itu kan murid kesayangannya Tuhan Yesus ya. Buktinya kalau Tuhan Yesus kemana-mana selalu ngajak 3 murid. Siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Yohanes selalu diajak. Berarti kan dia murid kesayangan kan, dia murid favoritnya Tuhan Yesus kan. Ya kan? Dia murid favoritnya Tuhan Yesus. Mungkin mikirnya kayak gitu. Well, kita memang sering mikirnya seperti itu. Oh, 3 murid ini nih murid favoritnya Tuhan Yesus gitu, ya kan? Ibaratnya kalau guru di sekolah, ini teacher's pet-nya. Ini murid-murid kesayangannya guru-guru itu, yang nilainya bagus-bagus. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Sebenarnya nggak kayak gitu, ya. Kalau mau lebih tepat dibayangkan itu ya, Tuhan Yesus itu nyuruh 3 murid itu dekat sama dia. Itu bukan karena ini yang paling suci, paling alim, paling baik. Tapi justru karena mereka paling bobrok. Justru karena mereka paling ancur-ancuran personalitinya. Dan ya ini cara kerja Tuhan sepanjang sejarah kan. Tuhan sepanjang sejarah bukan pakai orang-orang yang hebat. Bukan pakai orang-orang yang keren. Bukan pakai orang-orang yang wow. Tuhan pakai orang-orang yang receh. Orang-orang yang gak penting, orang-orang yang bodoh kalau dilihat orang lain, ya kan? Ya seperti itu, yang paling kecil yang dipakai. Nah, jadi kalau pakai analogi sekolah, ketika Tuhan Yesus itu menghabiskan waktu banyak sama 3 murid ini, ya, itu bukan dibayangkan, guru yang paling deket sama murid-muridnya, murid kesayangannya yang paling elit gitu kan, yang paling baik gitu.
Tapi lebih tepatnya kayak gini. Kalau di sekolah, biasanya yang dikasih kelas tambahan, ayo habis selesai kelas, ayo dikumpulin gitu kan, terus diajarin lagi, gurunya ngeles privat, murid-muridnya itu. Murid-muridnya digituin biasanya siapa? Justru yang bodoh-bodoh kan, yang seringnya escape dari kelas kan, yang paling males kan, itu yang ayo diajarin lagi, yang jeblok nilainya, yang diberikan perhatian khusus. Jadi ibaratnya itu ketika Tuhan Yesus itu misal waktu Tuhan Yesus itu transfigurasi, ya kan, naik ke atas gunung, dimuliakan di gunung, ngajak 3 murid itu bukan bayangannya kayak, oh ini loh muridku yang paling elit, yang paling hebat, yang paling keren, jadi cuman mereka doang yang eksklusif boleh ngelihat aku. Bukan, ini ibarat guru yang sudah habis sekolah, sudah habis selesai semua pelajaran, ada 3 murid yang paling bobrok, yang paling nilainya jeblok, kerjaannya cuma tawuran, dikasih kelas tambahan. Itu kira-kira yang terjadi seperti itu. Ya, jadi bayangkan Tuhan Yesus itu mungkin setelah selesai pelayanan, ya kan, Tuhan Yesus kan kerjaannya pelayanan, melayani di satu tempat ke tempat lain, perjalanan kan capek gitu kan. Jadi suatu kali ya udah istirahat, semua pada boleh, terserahlah kamu mau tidur, kamu mau balik ke pulang ke apa, kamu ketemu papa mamamu silakan. Jadi mereka udah mau healing, ya kan? Mereka udah mau healing, tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong, kamu yang 3 itu, Petrus, Yakobus, Yohanes, ayo ikut aku. Nah kira-kira seperti itu bayangannya. Terus 3 orang itu malas-malasan, aduh mau kemana lagi sih Rabi? Terus Tuhan Yesus jawab, ya buat doa, ya kan? Lukas 9 ayat 28. Nah kira-kira seperti itu. Jadi mereka mungkin kita bisa bayangkan ketika mereka naik gunung itu, mereka ngomel-ngomel sepanjang perjalanan naik gunung itu. Wah kita ini butuh healing, yang lain udah boleh istirahat, yang lain udah boleh ini itu, kita malah tetap disuruh ngikutin, disuruh naik gunung. Ini ngapain sih? Kira-kira seperti itu. Kira-kira gambarannya Yohanes itu seperti itu. Bukan orang yang hebat, bukan orang yang luar biasa, tapi justru itulah Yohanes diberi kesempatan mendapat satu anugerah, ngelihat Tuhan Yesus di dalam keadaannya paling dipermuliakan. Nah tapi dari 3 orang ini, Petrus, Yakobus, Yohanes, 3-tiganya melihat Tuhan Yesus paling dipermuliakan. Tapi cuma 1, Yohanes, yang juga melihat Tuhan Yesus juga paling direndahkan. Waktu apa? Waktu disalib. Yohanes ngikutin Tuhan Yesus sampai ke bawah kaki salib. Saya akan bacakan tulisan Yohanes sendiri, gimana Yohanes menarasikan, ya, menarasikan gimana Tuhan Yesus disalib. Yohanes 19 ayat 16 sampai 18. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Sampai di sini dulu. Kenapa kepencet? Sorry. Sampai di sini dulu. Ada yang aneh nggak? Tadi udah ke-skip jadi langsung kelihatan deh. Ada yang aneh nggak di sini? Tadi udah kelihatan loh jawabannya. Ada yang kurang nggak? Kalau kita bandingkan sama ayat Injil-Injil yang lain, ya, Injil-Injil yang lain. Kalau kita baca di sini kan sambil memikul salibnya. Kalau kita bandingkan dengan Injil-Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas itu mencatat tentang orang ini nih, Simon dari Kirene, ya kan? Simon dari Kirene bantuin Tuhan Yesus pikul salib. Tapi di sini Tuhan Yesus mikul salibnya, dan kalau kita baca di bahasa aslinya itu ada sedikit penekanan bahwa ya Tuhan Yesus mikul salibnya sendiri. Kan aneh. Kenapa kok nggak dicatat tentang Simon dari Kirene? Kenapa? Kenapa kok Yohanes menuliskan seolah-olah ya udah Tuhan Yesus bawa salibnya, that's it, selesai. Kenapa? Kira-kira. Ya itu macam-macam ya penafsirannya. Ada yang bilang, oh iya, kalau penafsiran orang liberal biasanya mereka bilang, oh iya, soalnya Yohanes itu mau menunjukin kalau Tuhan Yesus itu makin hebat gitu, makin ilahi, jadi nggak perlu bantuan orang. Kalau tafsiran teologis mau bilang, oh iya, itu karena Yohanes itu mengingatkan, cerita tentang Tuhan Yesus itu mengingatkan kita sama ceritanya Ishak yang disuruh pikul kayu bakar buat nanti dia dikorbanin, bawa sendiri gitu. Well, tapi gimana kalau kita tafsirkannya sederhana saja? Kenapa Yohanes nggak nulis tentang Simon dari Kirene? Mungkin nggak kalau sebenarnya Yohanes itu
merasa, kenapa kok bukan dia yang mikul salib itu? Mikir nggak? Kenapa kok bukan dia yang mikul salib itu? Yohanes, coba Anda bayangin kalau jadi Yohanes ya. Yohanes ngelihat Tuhan Yesus selemah itu, pikul salib sepanjang Via Dolorosa. Tahu Tuhan Yesus jatuh, nggak bisa ngangkat lagi. Orang Roma, ya kan? Orang Roma suruh Simon dari Kirene ngangkat. Harusnya ngapain Yohanes? Ya, harusnya dia yang nawarin diri dong. Harusnya dia yang maju dong. Lagian kemon gitu loh. Tadi kita lihat Yohanes itu kan paling sok preman, paling sok jago, paling kelihatannya mau pamer. Tapi sekarang dia ngapain? Pengecut ya, nggak ngapa-ngapain. Tadi dia, oh ayo kita panggil api dari langit gitu, mau bela-belain Tuhan Yesus. Sekarang kemana? Oh nggak kelihatan. Kalau mau mengimpress orang ya sekarang saatnya. Tapi nggak ada, nggak ada. Pada akhirnya ya Simon Kirene yang disuruh bawa, ya kan? Simon dari Kirene yang disuruh bawa. Karena apa? Karena Yohanes itu orang yang sangat mudah ngelihat ini loh. Oh, karena semua ini orang-orang ini lagi ngikutin Tuhan Yesus, jadi dia mau pamer, dia yang paling hebat. Tapi ketika sekarang semua orang musuhin Tuhan Yesus, oh ya aku juga nggak mau deh. Aku juga, ya udah, aku juga nggak mau kelihatan dekat sama Tuhan Yesus. Itu orang yang begitu gampangnya terombang-ambingkan. Dan kalau kita mau tahu yang lebih parah itu apa, ya, yang lebih parah adalah pada saat Simon dari Kirene disuruh membantu itu, kalau kita baca di 3 Injil itu sebenarnya ya orang itu Simon dari Kirene mereka paksa untuk memikul salib Tuhan Yesus. Simon dari Kirene mereka paksa, mereka menahan. Jadi Simon dari Kirene itu bukan kayak oh ya tiba-tiba mau bantuin Tuhan Yesus gitu, oh kita bantuin ya Rabi ya, enggak. Jadi Simon dari Kirene itu nggak mau sebenarnya, tapi apa? Tapi ya dipaksa sama prajurit-prajurit Roma itu. Jadi sebenarnya dia nggak mau. Dan sebenarnya nggak heran loh dia nggak mau. Kalau muridnya Tuhan Yesus sendiri, si Yohanes itu nggak mau bantu. Kenapa ini sekarang orang asing harus mau bantu, ya kan? Jadi bayangkan, mungkin si Simon dari Kirene itu juga marah juga. Gila, aku nggak ada hubung-hubungannya sama orang ini. Kenapa aku harus yang bantuin? Kenapa aku? Ya kan? Kenapa? Kenapa aku? Ya jelas jawabannya. Tuhan Yesus itu ya, ibaratnya ya. Kalau kita lihat film-film, yang film-film dinasti-dinasti yang cungkuk-cungkuk gitu kan. Biasanya kalau kaisarnya itu dihabisi kerajaannya gitu ya, terus kaisarnya melarikan diri. At least pasti masih ada satu kan jenderalnya atau perdana menterinya yang setia gitu kan. Ini Tuhan Yesus nggak punya satupun. Ini raja katanya, ya kan, raja orang Yahudi. Tapi pengawalnya nggak ada satupun, nggak ada satupun yang setia. Sampai orang asing yang dipaksa bawa. Mana si Yohanes? Kok nggak muncul? Kok nggak muncul? Saatnya ditunggu-tunggu malah nggak ada. Sampai butuh orang asing untuk bantuin. Kalau kita jadi Yohanes, harusnya ngapain? Ya harusnya pikul salib dong. Tuhan Yesus dari awal kan udah ngomong, setiap orang yang mau ikut aku harus ngapain? Menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Terus Yohanes sudah nggak ada. Ya udahlah, nggak ngerti deh dia di mana. Jadi ya nggak heran. Yohanes mungkin merasa nyesel, merasa malu, merasa bersalah. Pas lihat ya itu gurunya dibantu sama orang asing. Yang sebenarnya orang asing ini juga nggak mau bantu by the way. Itu harusnya salib yang aku pikul. Harusnya bukan Simon dari Kirene, harusnya aku yang mikul. Selama ini aku sok berani, aku sok jagoan, aku sok jadi bodyguardnya guruku, rabiku, pamer-pamer mau panggil api segala. Sekarang aku gak bisa apa-apa. Sekarang aku pengecut, aku sembunyi. Nah itu yang dialami, yang dirasakan oleh Yohanes. Kalau kita lihat, Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, Petrus nyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Si Yohanes, ya dia ngikutin Tuhan Yesus, tapi jangan salah, dia nggak pikul salib yang harusnya dia pikul. Sama aja sebenarnya, ya kan? Biasanya kita suka membandingkan, itu Petrus itu loh, oh dia itu menyangkal, wah
gak bener, harusnya jadi seperti Yohanes dong, setia. Enggak juga sih. Yohanes memang ikut sampai terakhir. Tapi harusnya, dia ngapain? Kalau dibandingkan sama kesok premanannya dia, sok jagonya yang dulu, ya harusnya dia bantu dong. Kalau memang Yohanes benar-benar pemberani, benar-benar mengamalkan yang Tuhan Yesus perintahkan, pikul salib, harusnya kita akan baca seperti ini nih. Bisa tolong di next? Harusnya kalau memang Yohanes itu pemberani, kita akan baca kayak gini, murid yang dikasihinya, Yohanes dong ya kan, murid yang dikasihinya memikul salibnya baginya. Dan mereka pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, harusnya kayak gitu. Dan kalau kita baca ini kan harusnya lebih bagus kan ya, lebih indah. Tapi enggak, kita enggak baca ini. Karena Yohanes kalah sama keadaan, ya sudah. Nilai diri dia itu apa? Yaitu sesuatu yang terombang-ambing, yang kayak embun. Hari ini dia setia, hari ini dia sok jago, hari ini dia pamer, besok udah enggak. Besok udah enggak tahu deh kemana. Ya mungkin kita juga kadang seperti itu ya. Wah, hari ini rajin melayani Tuhan. Terus habis gitu didamprat sekali. Ya mungkin enggak didamprat lah sama orang, digosipin sama orang, besoknya udah enggak mau pelayanan lagi. Mungkin. Ya kan? Hari ini dan besok kayaknya cepet banget berubah. Ya itulah Yohanes. Tapi ceritanya nggak berakhir sampai situ. Pada akhirnya Tuhan Yesus disalib. Dan perkataan Tuhan Yesus yang ketiga apa? Ibu, inilah anakmu. Terus ngomong ke Yohanes apa? Inilah ibumu. Kalau di dalam tradisi Yahudi, kalau suami mati dipercayakan pada anak pertama. Anak pertama mati dipercayakan pada anak yang kedua. Yang laki-laki maksudnya ya. Gitu seterusnya. Tapi ini Tuhan Yesus percayakan kepada siapa? Ke Yohanes. Murid yang paling muda. Yang paling kecil, yang paling syauti itu, yang dipercaya. Yohanes yang paling apa? Yang paling sok jago padahal sebenarnya pengecut. Yohanes yang apa? Yang lebih mentingin penilaian orang. Waduh, aku nggak mau deh kalau sampai dilihat aku berasosiasi sama Tuhan Yesus. Orang yang seperti ini, yang Tuhan Yesus, ini loh, percayakan kamu rawat mamaku ya. Itu Yohanes. Kok Tuhan Yesus mau ngasih pakai aku ya? Kok aku? Why me? Dibandingkan yang lain, kenapa kok aku? Kenapa kok aku yang dipercayain sama ibunya? Itu Yohanes. Fast forward, ya kan? Dia berpercaya sama Maria. Fast forward 40-50 tahun kemudian, Yohanes, seorang yang sok jago, seorang yang beringasan, seorang yang sok hebat, seorang aku yang paling hebat, aku yang paling pemberani. Kalau kita baca surat-surat Yohanes, ya, surat Yohanes 1, 2, 3. Ada yang nyadar nggak? Dia itu manggil jemaatnya, panggil pembacanya, itu rada beda. Sama kalau Paulus katakanlah manggil jemaatnya. Yohanes kalau mau manggil jemaatnya, itu pakai kata ini. Anak-anakku, kebapaan sekali. Lemah lembut sekali. Dan ini kita bisa lihat dari sini, ya cara dia melayani jemaat mungkin seperti itu. Jadi kembali lagi, di kebingungan di awal, kok orang yang seperti itu bisa Tuhan ubahkan menjadi orang yang lemah lembut, bisa Tuhan ubahkan menjadi rasul kasih, bisa Tuhan ubahkan menjadi orang yang seperti ini, dari Boanerges, Sons of Thunder, anak-anak Guntur, bisa menjadi rasul kasih, yang pada akhirnya dia mati martir, ya kan? Pada martir dia mati martir. Kalau yang lain kan disalib apa, Yohanes itu digoreng ceritanya, ya. Kuali isi minyak panas, dia dimasukin di sana, digoreng sampai mati, tapi dia nggak mati-mati. Jadi pada akhirnya apa? Dia diasingkan ke Pulau Patmos. Ingat di awal kan, dia pamer, dia gaya, dia mau nunjukin ke semua orang, aku murid Tuhan Yesus yang paling berani meskipun aku muda, aku murid Tuhan Yesus yang paling jagoan. Sekarang di pulau itu dia sendirian, nggak ada satupun yang dia bisa pamer-pamer lagi. Dia sekarang udah kakek-kakek di Pulau Patmos, seorang diri. Siapa sekarang yang sama yang dia mau pamer-pamer? Nggak ada, ya kan? Dia sendirian. Udah tinggal dia seorang diri di tanah yang gersang di Pulau Patmos itu. Tapi apakah benar cuma dia sendirian? Karena di saat-saat terakhir hidupnya pun, kalau kita baca, ini perkataan Yohanes di dalam Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, Tuhan Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut,
Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Tuliskan baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ternyata dia nggak sendirian. Ternyata dia nggak seorang diri. Bahkan setelah nggak ada orang yang pamer-pamer, sekarang cuman ada dia sama Tuhan. Ketika semua orang itu udah nggak ada lagi, pada akhirnya penilaian siapa yang paling penting? Pada akhirnya siapa yang selalu sama-sama dia? Tuhan Yesus, ya gurunya itu, ya rabinya itu. Dunia dia sekarang cuman ya Pulau Patmos yang kecil itu. Tapi ada dunia lain. Dunia kemuliaan yang disediakan buat dia, yang Tuhan sediakan buat dia. Dan itulah Rasul Yohanes, dari orang yang sok jago. Oh iya dong, aku harus paling sok jago, aku yang paling perkasa. Yang merasa perlu membuktikan diri karena dia yang paling muda, ya kan. Yang dipengaruhi oleh orang-orang yang lain. Padahal dia sebenarnya pengecut. Padahal sebenarnya dia itu apa? Dia itu nol. Semua orang musuhin Tuhan Yesus pun dia nggak berani nolong. Tapi pada saat dia tua, pada saat dia udah nggak guna lagi, ya kan, Tuhan nggak lupain dia. Tuhan tetap mengasihi dia, masih ingat sama dia. Yohanes di dalam keadaannya yang seperti itu pun ya, dia pengecut gitu, tapi Tuhan Yesus percayakan Maria ke Yohanes. Dan sekarang Yohanes dipercayakan apa? Penampakan akhir zaman. Cuman dia doang loh yang dapat penampakan akhir zaman itu, ya kan. Dan mulai dari sinilah, dari Wahyu, Yohanes tulis surat 1, 2, 3 Yohanes, dan yang terakhir dia nulis Injil Yohanes itu. Dia cerita tentang Tuhan Yesus. Dia cerita tentang apa yang dia alami. Dan di dalam tulisannya yang terakhir, Yohanes nyebut dirinya sendiri apa? Dia tidak pernah nulis namanya sendiri. Dia nulis apa? Dia nulis murid yang dikasih Tuhan Yesus. Kenapa? Apakah berarti, oh cuman aku doang yang dikasihi? Enggak. Apakah karena dia kegeeran? Oh enggak. Apakah karena Tuhan Yesus pilih kasih? Enggak. Tapi karena kita lihat kehidupan Yohanes, dia seorang tukang marah, sok preman padahal dia pengecut, dia ikut-ikutan orang lain. Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus ubahkan dia sampai segitunya menjadi rasul kasih. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa Yohanes itu mengatakan dirinya the beloved disciple? Kenapa dia mengatakan dirinya murid yang dikasihi? Karena Tuhan Yesus itu masih tetap mengasihi Yohanes, masih tetap mengasihi Yohanes, gak peduli seberapapun bobroknya dia, seberapapun gak ada apa-apanya dia, seberapapun dia itu sok jago, sok preman, sok hebat, padahal dia sebenarnya pengecut. Dan itulah nilai diri dia yang sesungguhnya, murid yang dikasihi. Itu nilai diri dia, the beloved disciple, murid yang dikasihi. Namanya murid pasti jatuh bangun, tapi tetap dikasihi Tuhan Yesus. Tetap Tuhan Yesus mengasihi. Itu nilai diri Yohanes. Dan itu juga nilai diri setiap kita. Makanya Yohanes itu tidak menuliskan namanya. Nggak menuliskan namanya, oh Yohanes. Dia nulis the beloved disciple. Supaya apa? Supaya kita bisa menempatkan diri di cerita dia. Supaya kita bisa membaca diri kita juga di sana. Kita orang-orang yang di gereja bertahun-tahun, rajin ke gereja, melayani Tuhan, orang yang baik, ya kan? Benar. Atau sebenarnya di dalam pelayanan kita juga banyak sok jago, banyak sok preman, banyak mentingin ego kita. Di dalam kita bergereja, berjemaat, benar, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Atau, oh aku lebih saleh dari orang lain. Wah aku ke gereja itu loh, lihat itu loh. Oh, orang itu tuh gak bener. Wah, gini. Orang kayak gitu mah mendingan gak usah ke gereja. Orang kayak gitu mah mendingan di-ban dari pelayanan. Jangan-jangan kita seperti itu juga, sama seperti Yohanes, ya kan, gaya, merasa diri kita hebat. Tapi sebenarnya nilai diri kita bukan di situ. Nilai diri kita pada akhirnya di mana? Yaitu bahwa kita ini murid yang dikasihi. Murid yang jatuh bangun terus, ya kan, dalam dosa, yang lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya, lebih banyak jatuhnya daripada bangkitnya. Tapi kita dikasih bukan karena kita baik, bukan karena kita lovely, bukan karena kita layak dikasihi, tapi semata-mata ya karena kasih Tuhan. Makanya kita bisa ada di sini sekarang. Kalau bukan karena kasih Tuhan, ya, kalau bukan karena kasih Tuhan, kita mau melayani, gak bakalan bisa. Kalaupun bisa,
kita melayani Tuhan, kita nggak akan dapat sukacitanya. Kita nggak akan dapat damai sejahteranya. Kita dapatnya apa? Ya kepuasan ego sementara, kayak ngerasa orang yang punya gereja. Padahal gereja yang punya siapa? Ya Tuhan dong, bukan kita. Kita mah cuma apa? Dipercayakan untuk mengelola itu. Dipercayakan untuk apa? Untuk boleh terlibat. Dipercayakan boleh apa? Boleh bersekutu bersama. Dan saya pikir itulah yang harusnya kita buang, sifat-sifat yang seperti itu. Ingat, kita itu murid yang dikasihi. Cuman murid, bukan guru, ya. Cuman murid. Tapi murid yang dikasihi. Murid yang dikasih. Yang kita gagal, oke, kita bisa gagal. Oke, kita bisa dikalahkan ego kita. Oke, kadang-kadang kita bisa marah sama rekan pelayanan kita. Oke, kadang-kadang kita bisa saling menghakimi. Oke, kadang-kadang di dunia, di luar di tempat kerja kita nggak menunjukkan kalau kita ini orang Kristen yang serupa Tuhan Yesus. Oke, kita bisa banyak gagal. Tapi Tuhan Yesus selalu datang, selalu mengasihi, selalu mengundang kita. Dan seberapapun keadaan kita, Tuhan tetap undang kita untuk datang, untuk melayani Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini diri kami yang kadang seringkali kami datang ke gereja, kami bukan beribadah pada Engkau, kami beribadah, kami menyembah diri kami sendiri. Kami datang bukan untuk melayani Engkau, tapi kami melayani diri kami sendiri. Dan kami merasa bahwa segala sesuatu yang kami mau harus kami dapatkan. Dan kami akan menggunakan bermacam-macam hal, bahkan termasuk gerejamu, untuk kami mendapatkan hal yang kami cari itu. Jika kami bertingkah demikian, ampuni kami ya Tuhan. Jika kami hidup di dalam nilai diri yang salah, Tuhan yang ampuni kami. Tuhan yang luruskan kembali jalan kami ya Tuhan. Janganlah biarkan kami serong ke kanan dan serong ke kiri. Biarkanlah hati kami selalu terpaut kepadamu. Karena kami ini murid-murid-Mu. Murid-murid yang Engkau kasihi. Jika saat ini kami jatuh, kiranya Tuhan yang angkat kami. Tuhan yang bantu kami, tuntun kami untuk dapat mengikuti Engkau, berjalan di jalan yang benar, melayani Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan motivasi yang benar, beribadah kepadamu dengan satu kerinduan, dengan satu kasih. Dan ketika kami berada dimanapun di luar gereja, kami mengasihi orang-orang di sekeliling kami, menjadi serupa dengan Engkau, menjadi kitab yang terbuka di hadapan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.